Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini yang akan kita bahas adalah materi tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah bilangan berpangkat. Definisi bilangan berpangkat atau eksponen merupakan perkalian berulang sebanyak pangkat yang diminta. Sehingga A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N. Dengan A disebut bilangan pokok atau basis dan N disebut pangkat atau eksponen. Berikut adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Jadi, A pangkat M dikali A pangkat N dapat dituliskan A pangkat M tambah N. Jadi, pangkatnya ditambahkan ya. Dengan syarat, bilangan pokoknya harus sama. Berikutnya adalah pembagian bilangan berpangkat. Nah, kalau tadi perkalian pangkatnya ditambah, maka untuk pembagian pangkatnya tinggal dikurangkan saja. Sifat yang ketiga, pangkat dipisahkan tanda kurung, berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Bisa dilihat ya di rumusnya. Sifat yang keempat, perkalian dua bilangan pokok yang berbeda dengan pangkat yang sama, bisa ditulis pangkatnya masing-masing. Jadi, A pangkat N kali B pangkat N. Sifat yang kelima, caranya sama dengan sifat yang keempat, tetapi untuk pembagian penyebut tidak boleh 0. Sifat berikutnya, berapapun bilangan pokoknya, jika pangkatnya 0, hasilnya sama dengan 1. Sifat yang terakhir, pangkat negatif, maka bilangan pokoknya dijadikan penyebut, dengan syarat bilangan pokoknya tidak boleh 0. Contoh pertama, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5 tambah 4, sehingga hasilnya 3 pangkat 9. Contoh kedua, 2 pangkat 3 berpangkat lagi 4. Jika pangkat dipisahkan tanda kurung tinggal dikalikan. Jadi 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Contoh ketiga, 7 pangkat 0 sama dengan 1. Contoh keempat, 5 pangkat negatif 3. Jadi kita ubah dulu. Pangkatnya dijadikan positif dengan cara menjadikan bilangan pokok sebagai penyebut. Jadi 1/5 pangkat positif 3. Sehingga didapat hasilnya 1/125. Selanjutnya adalah bilangan berpangkat pecahan. Untuk A bilangan real, A lebih dari sama dengan 0 dan Mn bilangan bulat positif dengan N lebih dari sama dengan 2 berlaku sifat berikut. Jadi, bilangan pangkat pecahan dapat diubah menjadi bilangan akar. Nah, perhatikan ya. M sebagai pembilang ditulisnya di dalam akar, sedangkan N sebagai penyebut ditulisnya di luar akar. Contoh, 3 pangkat 2/5. Jadi bisa ditulis akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Contoh selanjutnya 3 pangkat 1/2. Nah, untuk pangkat 1/2 bisa ditulis bentuk akar saja. Jadi 3 pangkat 1/2 ditulis akar pangkat 2 dari 3. Selanjutnya bentuk akar. Definisi bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Jadi kalau dicari nilai akarnya bentuknya desimal atau koma dan hasil dari desimalnya itu tidak berulang angkanya. Selanjutnya operasi bentuk akar. Untuk penjumlahan, jadi tinggal dijumlah atau ditambahkan saja angka yang ada di depan akar. Contoh penjumlahan akar, 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 sama dengan 2 tambah 5 akar 3. Jadi didapat hasilnya 7 akar 3. Untuk pengurangan akar,
Langkahnya sama seperti penjumlahan, jadi tinggal dikurangkan saja angka yang ada di depan akar. Selanjutnya perkalian bentuk akar. Jadi untuk perkalian, angka yang di depan akar dikalikan dengan angka yang di depan akar, dan angka di dalam akar dikalikan dengan angka yang di dalam akar. Contohnya 2 akar 3 kali 4 akar 5 sama dengan 2 kali 4 kali akar 3 kali 5. Didapat hasilnya 8 akar 15. Contoh kedua, akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 3 kali 5. Didapat hasilnya akar 15. Nah, untuk pembagian langkahnya sama saja dengan perkalian. Jadi akarnya dijadikan 1 ya. Contoh pembagian bilangan akar 10 dibagi akar 2 sama dengan akar 10 bagi 2 didapat hasilnya akar 5. Selanjutnya merasionalkan penyebut. Yang pertama bentuk A per akar B. Langkah penyelesaiannya adalah dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya. Jadi A per akar B kita kalikan dengan akar B per akar B. Contoh soal 3 per akar 5. Jadi penyelesaiannya dikalikan dengan penyebutnya akar 5. Jadi 3 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Didapat hasilnya 3 per 5 akar 5. Bentuk selanjutnya, penyebut merupakan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat dan bilangan akar. Maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara mengalihkan lawan dari operasi yang ada di soal. Jadi misalkan soalnya penjumlahan, maka kita kalikan dengan pengurangan. Begitu pula sebaliknya. Contoh soal 3 per 2 tambah akar 5. Nah, cara penyelesaiannya karena soalnya penjumlahan, maka kita kalikan dengan lawannya, yaitu pengurangan. Jadi, 3 per 2 tambah akar 5, kalikan dengan 2 kurang akar 5 per 2 kurang akar 5. Selanjutnya, gunakan konsep perkalian pada pecahan. Jadi, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sehingga didapat hasilnya 3 kali 2 kurang akar 5 per 4 kurang 5. Didapat hasilnya 6 kurang 3 akar 5 per negatif 1. Setelah dibagi dengan negatif 1, hasilnya menjadi negatif 6 ditambah 3 akar 5. Nah, bentuk seperti ini boleh juga dibalik menjadi 3 akar 5 dikurang 6. Bentuk selanjutnya, penyebut merupakan penjumlahan atau pengurangan dari bentuk akar. Langkahnya masih sama seperti yang tadi, jadi kita kalikan dengan lawan dari operasi yang ada di soal. Jadi kalau operasi yang ada di soal penjumlahan, kita kalikan dengan lawannya, yaitu pengurangan. Begitu pula sebaliknya ya. Contoh soalnya 2 per akar 3 ditambah akar 5. Jadi langsung saja kita kalikan dengan lawan dari akar 3 tambah akar 5, yaitu akar 3 dikurang akar 5. Sehingga didapat hasilnya 2 kali akar 3 kurang akar 5 per 3 kurang 5. Kemudian disederhanakan, 2-nya kita coret. Tersisa negatif akar 3 dikurang akar 5. Kemudian negatifnya kita kalikan ke dalam, hasil akhirnya akar 5 dikurang akar 3. Contoh soal penggunaan beberapa sifat bilangan berpangkat. Contoh soalnya A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 3, kali C dibagi A kali B pangkat negatif 4 kali C pangkat negatif 3. Nah, cara penyelesaiannya kita gunakan sifat-sifat yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Karena soalnya tentang pembagian, jadi kita gunakan sifat pembagian pada eksponen. Berarti pangkatnya tadi tinggal dikurangkan saja. Pangkat yang dikurangkan adalah pangkat dengan bilangan pokok sama. Sehingga A pangkat negatif 2 dikurang 1 kali B pangkat negatif 3 kurang negatif 4 kali C pangkat 1 dikurang negatif 3. Maka didapat hasilnya A pangkat negatif 3 kali B pangkat 1 kali C pangkat positif 4.
Untuk bilangan pokok berpangkat negatif, kita jadikan pangkat positif dengan cara menjadikannya sebagai penyebut. Jadi hasil akhirnya B kali C pangkat 4 per A pangkat positif 3. Karena B berpangkat 1, jadi boleh ditulis B saja. Contoh selanjutnya, A pangkat 2 dikali B berpangkat lagi 3 dikali dengan A pangkat 2 B pangkat 4 berpangkat lagi negatif 1. Langkah awalnya adalah kita kalikan dulu pangkat di dalam kurung dengan pangkat di luar kurung. Sehingga didapat A pangkat 6 kali B pangkat 3 dikali lagi dengan A pangkat negatif 2 B pangkat negatif 4. Selanjutnya, gunakan konsep perkalian pada eksponen, yaitu dengan cara menambahkan pangkatnya. Jadi, A pangkat 6 tambah negatif 2 kali B pangkat 3 tambah negatif 4. Sehingga didapat hasilnya A pangkat 4 kali B pangkat negatif 1. Nah, ketemu lagi nih dengan pangkat negatif. Jadi harus kita jadikan pangkat positif dengan cara meletakkannya sebagai penyebut. Sehingga hasil akhirnya A pangkat 4 per B. Contoh selanjutnya, 4 pangkat 2 kali 3 pangkat negatif 3 kali 5 pangkat negatif 5 kali 12 per 3 pangkat negatif 2 kali 50 pangkat negatif 2 kali 5 pangkat negatif 1. Untuk bentuk soal seperti ini, jadi caranya kita pecah dulu angka yang besar. Tapi nilainya tetap sama ya. Misalkan nih, 4-nya dijadikan 2 pangkat 2. Nah, kemudian 12-nya kita jadikan 4 dikali 3. Kemudian diubah lagi 4 kali 3 menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Nah, untuk angka 50 kita pecah menjadi 25 kali 2 atau sebaliknya ya, 2 kali 25. Tetapi angka 25-nya kita ubah lagi menjadi 5 pangkat 2. Sehingga bilangan pokoknya terdiri dari angka 2, 3, dan 5. Setelah itu kita kelompokkan. Untuk pembilangnya 2 pangkat 4 tambah 2 dikali 3 pangkat negatif 3 tambah 1 dikali 5 pangkat negatif 5. Nah, pangkat 4-nya itu didapat dari 2 kali 2 ya. Sedangkan untuk penyebutnya 2 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat negatif 2 kali 5 pangkat negatif 4 ditambah negatif 1. Nah, jadi kita urutkan dari bilangan pokok yang terkecil. Oke, kemudian negatif 4-nya itu didapat dari 2 kali negatif 2. Setelah disederhanakan menjadi 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat negatif 5 dibagi 2 pangkat negatif 2 kali 3 pangkat negatif 2 kali 5 pangkat negatif 5. Untuk pembagian bilangan pokok dengan pangkat yang sama bisa langsung dibagikan atau dicoret ya. Jadi yang tersisa hanya bilangan pokok angka 2. Tinggal kita bagikan saja dengan cara mengurangkan pangkatnya. Jadi yang tersisa 2 pangkat 6 dikurang negatif 2. Hasil akhirnya adalah 2 pangkat 8. Contoh soal berikutnya, jika diketahui A sama dengan 27 dan B sama dengan 32, maka nilai dari 3 kali A pangkat 1 per 2 kali 4B pangkat 2 per 5 adalah. Untuk bentuk soal seperti ini, kita ganti atau kita substitusi nilai A dan B dengan nilai yang sudah diketahui, yaitu A-nya kita ganti 27 dan B-nya kita ganti 32. Setelah itu, kita ubah angka 27 menjadi 3 pangkat 3 dan angka 32 menjadi 2 pangkat 5. 3 dan 4-nya bisa langsung dikalikan, kemudian 3 pangkat 3-nya kita keluarkan dari kurung menjadi 3 pangkat 3 per 2. Dan 2-nya menjadi 2 pangkat 2. Hasil perkalian 3 kali 4 yaitu 12, kita kali lagi dengan 2 pangkat 2. Nah, nanti diperoleh hasilnya adalah 48. Nah, perhatikan di sini ya, untuk 3 pangkat 3 per 2 kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi 3 pangkat 1 per 2, kemudian kita pisah.
3 pangkat 1-nya sendiri, 3 pangkat 1/2-nya sendiri. Nah, kemudian 48-nya dikali dengan 3 diperoleh hasil 144. Terus untuk 3 pangkat 1/2-nya kita ubah menjadi bilangan akar. Jadi hasil akhirnya 144 akar 3. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.